Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Yang pertama, pengertian constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint juga mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel lain, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antar dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Beberapa tipe constraint antara lain not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak penulisan constraint seperti ini: create table, skema, dot table, nama kolom, tipe data, default, lalu kolom constraint, tabel constraint. Contohnya, create tabel employee dengan employee ID, particular number, first name varchar, job ID varchar, not null, constraint emp underscore emp underscore id underscore pk dengan constraint primary key yang merujuk pada employee ID. Constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom yang menjadi sifat unik. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Constraint foreign key adalah constraint yang didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Keyword yang ada pada constraint foreign key antara lain foreign key, reference, on delete cascade, on delete set null. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contohnya sebagai berikut: menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Contohnya, penambahan constraint foreign key pada suatu tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee. Alter tabel employee, constraint emp manager fk, foreign key nya manager id, reference merujuk pada employee id. Menghapus constraint juga digunakan perintah alter tabel. Contoh, menghapus constraint primary key pada tabel departemen yang menghapus asosiasi constraint foreign key pada employee department ID. Perintahnya alter tabel employee drop constraint emp manager fk. Mendisable constraint atau menonaktifkan constraint gunakan clause disable pada perintah alter tabel. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Perintahnya alter tabel employee disable constraint emp id pk cascade. Mengenable constraint atau mengaktifkan kembali constraint gunakan perintah enable. Contohnya, alter tabel employee enable constraint emp id pk. Cascade constraint digunakan dengan clause drop column. Clause cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Alter tabel tes 1 drop pk cascade constraints. Dan juga bisa alter tabel tes 1 drop pk fk call 1 cascade constraints. Selanjutnya, menampilkan constraint gunakan clause table user constraint. Table user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C yaitu untuk check,
R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk unique. Contohnya, select constraint name, constraint type, search condition from user constraints, where, table name, employees. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint atau foreign key. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user cons column dengan perintah select constraint name, column name from user cons columns, where, table name, employee. Oke, sekarang kita langsung saja mengerjakan latihan. Nomor 1, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraintnya diberi nama my underscore EMP underscore ID underscore PK. Oke, kita gunakan perintah alter tabel EMP untuk melakukan perubahan atau penambahan suatu data pada tabel EMP. Kita akan menambahkan constraint dengan add constraint. Nama constraintnya my EMP ID PK dengan tipe constraint primary key yang merujuk pada employee number. Buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama my depth ID PK. Oke, kita gunakan perintah alter tabel depth, add constraint. Nama constraintnya my depth ID PK dengan tipe primary key yang merujuk pada tabel. Tambahkan kolom depth ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key reference pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel depth. Kita gunakan perintah alter tabel EMP add depth ID number J. Kemudian alter tabel EMP add constraint EMP underscore depth underscore data foreign key depth ID reference depth no. Nomor 4, tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraints. Kita gunakan perintah select constraint name untuk menampilkan nama constraint type untuk tipe constraintnya, lalu search condition from user constraints, where, lower table name PNP. Kemudian tampilkan nama objek yang tipe dan tipe data dan tipenya dari data dictionary user objects untuk tabel EMP dan depth. Select object name, object type from user objects, where object name in depth, EMP. Selanjutnya, nomor 6, modifikasi tabel EMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Oke, perintahnya untuk menambah kolom yaitu dengan alter tabel EMP add commission dengan tipe data number. Kemudian lakukan penambahan constraint alter tabel EMP add constraint jika underscore jump check commission lebih dari 0. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.